Ibunya Damar ini jatuh terpleset di kamar mandi dan langsung pingsan di situ. Dan ketika sadar, ibunya cerita, tadi itu pas ibu ini mau mandi, kok tiba-tiba di pojok kamar mandi itu ada sosok perempuan. Wajah perempuan ini hancur banget, Mar. Ayah dan ibunya itu masih sering bertengkar hebat. Bahkan pernah satu kali saking frustasinya nahan sakit kepala dan juga tekanan batin, ibunya Damar itu sampai pernah membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Ayahmu itu mungkin diajak ke hotel sama perempuan ini, dan disitulah akhirnya terjadi perzinahan. Pengaruh susunya ini masuk, Mar. Kunciannya masuk. Dan setelah itu ya ayahmu langsung berubah total pasti. Dia kayak kerbau yang dicocok hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Damar yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Damar. Dan kisah yang dialami Damar ini, teman-teman, kejadiannya sudah lumayan lama, kira-kira sekitar tahun 1999 atau awal 2000-an. Dan waktu itu Damar ini masih remaja, masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Jadi Damar ini tinggal di Jakarta bersama keluarganya, dan latar belakang keluarganya ini percampuran Sumatera. Jadi ayahnya Damar itu aslinya orang Palembang, sedangkan ibunya asalnya dari Lampung. Nah, Damar sendiri ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Terus di situ dia punya 1 kakak perempuan dan 1 adik yang masih kecil. Nah, mohon maaf sebelumnya, kakak perempuan Damar ini kondisinya lagi sakit, dan sakitnya ini cukup serius, dan juga ada kondisi fisik tertentu yang membuat kakaknya Damar ini sangat bergantung pada orang sekitar. Maksudnya di situ ya ketika ibunya ada di rumah ya ibunya yang membantu semua, mulai dari ke kamar mandi sampai apapun itu. Dan kalau misalnya Damar lagi di rumah ya Damarlah yang membantu kakak perempuannya itu. Dan Damar di sini nggak bisa menceritakan detail sakitnya demi privasi, tapi intinya kakaknya ini sangat disayang oleh keluarga karena kondisinya itu. Nah, kehidupan keluarga Damar ini kalau bisa dibilang ya sebenarnya sangat ideal. Ayahnya itu kerjanya sebagai seorang arsitek, dan bukan arsitek sembarangan. Proyek yang dipegang ayahnya ini banyak banget. Bahkan seringkali ayahnya itu harus kerjanya ini luar kota, sampai keluar pulau dalam waktu yang lama. Tapi meskipun ayahnya ini sibuk dan sering meninggalkan rumah, ayahnya ini adalah tipe family man. Dan banyak juga yang ngomong seperti itu, termasuk juga teman-teman dari Damar juga bilang bahwa ayahnya ini tipe yang penyayang banget lah sama keluarga. Terus setiap kali ayahnya ini pulang dari dinas luar kota atau luar pulau misalnya, itu pasti bawaannya ini banyak.
Ya ada oleh-oleh mainan, ada banyak makanan, baju, dan itu semua nggak pernah absen. Dan agenda wajib keluarga Damar waktu itu adalah liburan. Hampir setiap momen liburan sekolah, mereka itu pasti diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Pernah mereka ke Bali, ke Jogja, dan itu sudah sering banget kalau Bali dan Jogja. Bahkan beberapa kali Damar dan keluarganya ini diajak liburan ke luar negeri, keliling negara-negara di Eropa. Jadi Damar di situ merasa ya hidupnya ini sempurna. Materi juga berkecukupan, kasih sayang orang tua juga penuh, dan gak ada tanda-tanda kalau keluarganya ini bakal hancur. Nah, petaka ini dimulai ketika Damar waktu itu duduk di bangku kelas 2 SMA. Jadi malam itu ceritanya Damar ini baru pulang nongkrong sama teman-teman sekolahnya, dan maklum lah anak-anak SMA waktu itu kadang mereka ini mainnya ya sampai lupa waktu. Jadi sering banget terutama di hari Sabtu malam Minggu, Damar itu selalu pulangnya ini dini hari, kadang subuh juga. Dan waktu itu pas Damar ini sampai di rumah, itu sekitar jam 2 dini hari, dan suasana rumah waktu itu sudah sepi, sudah gelap. Damar buka pintu itu pakai kunci cadangan yang dia bawa. Jadi kalau tiap Sabtu, karena dia pulangnya malam atau subuh, dia pasti bawa kunci cadangan. Nah begitu dia masuk, dan mau naik tangga menuju ke kamarnya itu, kamarnya ada di lantai 2, Damar ini sempat berhenti karena waktu itu dia dengar suara ribut-ribut dari kamar orang tuanya. Ya pokoknya orang tuanya ini lagi tengkar lah. Dan suaranya itu nggak terlalu jelas karena pintunya ketutup, tapi nada mereka itu tinggi. Nah disitulah Damar berhenti, dia pelan-pelan mendekatkan telinganya, ya dia nguping, dia pengen nguping. Dan disitulah untuk pertama kalinya seumur hidup, Damar mendengar ibunya itu nangis histeris sambil teriak-teriak minta cerai. Ini jam 2 dini hari. Ceraikan aku, pokoknya ceraikan aku, nggak sanggup kalau gini caranya. Nah kira-kira seperti itu teriakan ibunya, dan Damar kaget. Dia benar-benar nggak membayangkan hal ini. Dan dia sendiri nggak tahu masalahnya apa. Setahu Damar, ayah dan ibunya ini pasangan yang romantis. Tapi malam itu, akhirnya ketika Damar tahu orang tuanya ini bertengkar, dia memilih diam. Dia nggak berani masuk atau ngetuk pintu kamar, dia cuma diam di tangga sebentar, terus dia lanjut naik ke kamarnya, dan perasaannya itu benar-benar campur aduk. Dan besok sorenya itu, suasana di rumah itu kerasa canggung banget. Ayahnya Damar waktu itu pamit, beliau mau berangkat kerja lagi, katanya ada proyek besar di Makassar, yang harus ditangani ayahnya langsung. Dan ayahnya Damar ini bilang, mungkin bakal lama di Makassar sana, ya mungkin sekitar 2 bulanan. Dan Damar waktu itu ya cuma bisa salim tangan sama ayahnya tanpa banyak ngomong dan tanpa membahas masalah yang semalam terjadi. Sebenarnya waktu itu dia masih kepikiran pertengkaran orang tuanya semalam itu, tapi dia berusaha untuk tetap berpikir positif, ya mungkin itu cuma masalah capek kerja atau apalah. Dan singkat cerita, ayahnya Damar ini pun berangkat ke Makassar, kira-kira 2 bulan lebih berlalu. Ayahnya ini akhirnya pulang dari Makassar. Nah disinilah mulai ada keanehan yang terjadi. Jadi pertama kali yang dinotis oleh Damar adalah, kalau ayahnya baru pulang dari luar kota atau luar pulau, suasana rumah itu nggak tahu ya, jadi ceria banget. Jadi mereka itu kayak benar-benar menanti kedatangan ayah, terutama ketika ayahnya ini baru pulang dari luar pulau. Anak-anak itu pasti langsung lari menyambut ayah mereka. Dan mereka pasti menunggu koper itu dibuka. Mereka kepingin lihat oleh-oleh yang dibawa oleh ayahnya. Tapi kali itu beda total. Ketika ayahnya Damar ini pulang, itu beliau nggak ada senyum sama sekali, bahkan salam pun itu enggak. Biasanya ayahnya selalu mengucap salam, tapi kali itu nggak ada salam sama sekali. Dan nggak senyum. Nah anehnya lagi, ayahnya Damar waktu itu nggak bawa apa-apa. Nggak ada oleh-oleh, nggak ada jajanan apapun. Jadi beliau ketika datang lepas sepatu, cuci tangan, cuci kaki, langsung masuk kamar, terus kunci pintu, dan langsung tidur. Damar dan adiknya waktu itu cuma bisa saling pandang. Si adiknya ini tanya, ayah kenapa kak? Ya Damar sendiri nggak bisa ngomong apapun, Damar diem, dan sejak kepulangan dari Makassar itu, suasana rumah Damar ini berubah jadi panas. Jadi panas itu ya artinya ya benar-benar panas dalam arti kiasan dan juga dalam arti yang sebenarnya. Hawa di rumah itu kayak terasa gerah terus. Ditambah lagi kondisinya panas ketika ayah dan ibunya itu sering bertengkar.
Jadi kalau dulu, mungkin sebelum berangkat ke Makassar itu, pertengkaran mereka ini sembunyi-sembunyi. Karena Damar pernah tahu ayah dan ibunya ini bertengkarnya di kamar. Tapi pada saat itu mereka jadi terang-terangan. Jadi sering banget ribut di depan anak-anak. Ruang tengah yang dulunya tempat nonton TV bareng, itu akhirnya jadi sering tempat untuk dijadikan perang mulut antara ayah dan ibunya. Disitulah kata-kata kasar, makian ini sering keluar dari mulut ayah dan ibunya. Mereka di situ bahkan saling tunjuk, saling menyalahkan. Dan Damar di sini posisinya sebagai anak laki-laki, dia cuma bisa diem nahan emosinya. Dia lihat waktu itu adiknya ini ketakutan ketika ngelihat ayahnya marah-marah. Dia mungkin waktu itu secara mental adiknya ini nggak siap ketika melihat ayahnya Damar yang seperti itu, karena sehari-harinya memang ayahnya ini baik banget. Dan waktu itu Damar ngelihat kakak perempuannya yang sakit itu dipeluk erat sama ibunya sambil mereka ini nangis di pojokan. Jadi hancur banget lah perasaan Damar waktu itu. Dia bingung. Dia sempat berpikir, ini keluargaku kenapa kok jadi seperti ini. Dan puncaknya ini terjadi pada suatu malam. Jadi Damar waktu itu lagi gelisah di kamarnya, dia nggak bisa tidur. Kira-kira jam 12 malam, pintu kamar Damar ini diketuk. Nah pas dibuka ternyata ibunya yang ngetuk. Di situ Damar ngelihat mata ibunya ini sudah sembab. Bengkak kayak abis nangis lah. Terus ibunya ini bilang, Mar, turun sebentar nak, tuh ada yang mau disampaikan sama ayah. Di situ perasaan Damar ini sudah nggak enak. Damar akhirnya turun ke lantai bawah, di meja makan itu ayahnya sudah duduk di situ. Dan wajah ayahnya ini tegang. Dan beliau waktu itu nggak mau ngelihat Damar sama sekali. Di situ juga ada kakak perempuannya Damar yang didudukkan di kursi roda. Dan adiknya Damar untungnya masih tidur di kamar. Terus suasana di meja makan itu hening. Dari situlah nggak lama kemudian ibunya Damar ini mulai bicara, suaranya sudah gemetaran. Intinya di situ ibunya Damar menjelaskan kalau masalah ayah dan ibunya ini sudah nggak bisa diselesaikan lagi, dan di situ mereka sepakat untuk bercerai. Nah ibunya bilang, jadi nak, malam ini malam terakhir ayah di sini, besok ayah rencananya mau pindah ke Bandung. Ayah sudah nggak bisa tinggal sama kita lagi. Damar ketika mendengar itu rasanya kayak disambar petir. Hatinya langsung hancur, ada perasaan marah, sedih, kecewa, itu campur jadi satu. Dia lihat ayahnya. Ayahnya kelihatan cuek, nggak ngelihat sama sekali ke Damar, seolah nggak peduli kalau keluarganya ini hancur. Disitulah Damar nggak terima, dia langsung gebrak meja makan sambil dia teriak, nggak bisa. Damar nggak setuju pokoknya. Damar nggak setuju ayah sama ibu cerai. Apa-apaan ini? Masalahnya apa kok tiba-tiba cerai? Tapi di situ baik ayahnya maupun ibunya Damar, mereka bungkam soal alasan utamanya apa. Mereka cuma bilang kalau mereka ini sudah nggak ada lagi kecocokan. Nah Damar yang waktu itu masih ada darah muda ya, emosinya naik. Nah waktu itu Damar ini kepikiran sama omnya. Jadi dia ini punya seorang paman atau om, yang omnya ini adalah adik dari ibunya, namanya Om Ajis. Dan menurut Damar, Om Ajis ini orangnya yang paling bijak. Beliau paling tenang dan paling didengarlah omongannya di keluarga besar itu. Jadi Damar ngomong gini ke ayah dan ibunya. Pokoknya Damar nggak mau tahu, jangan ada yang pergi dari rumah ini sebelum ketemu Om Ajis besok. Damar mau manggil Om Ajis ke sini untuk nengai masalah ini. Nah ayahnya sempat marah. Oh, kamu itu anak kecil, jangan ikut campur urusan orang tua, tahu apa kamu? Nah Damar jawab, ya terserah ayah nganggap aku apa, mau aku dianggap anak kecil atau apa, kalau ayah pergi tanpa nunggu Om Ajis besok, atau kalau kalian tetap maksa cerai tanpa diskusi dulu, aku yang bakal minggat dari rumah ini sekarang juga. Dan aku nggak bakal balik lagi ke rumah ini. Nah begitu Damar mengancam hal ini, ayahnya itu agak keder juga. Nah mungkin beliau mikir, ini kalau salah satu anaknya nekat kabur atau minggat dari rumah itu, masalah bakal makin panjang. Akhirnya dengan berat hati ayahnya setuju menunda kepergiannya itu sampai besoknya. Dan singkatnya, keesokan harinya itu pagi-pagi banget Damar ini langsung jemput Om Ajis di rumahnya. Dan dalam perjalanan itu Damar cerita semua kondisi rumah yang kayak neraka itu. Dia cerita semua ke Om Ajis. Nah anehnya memang Om Ajis juga baru tahu hal itu. Karena ibunya Damar nggak pernah cerita sedikit pun ke Om Ajis. Om Ajis di situ cuma prihatin, dan sesampainya di rumah, sidang keluarga ini pun dimulai.
Om Ajis waktu itu duduk di tengah di hadapan ayah dan ibunya Damar, dan Damar ini duduk di samping. Dia cuma nyimak. Dan perdebatan hari itu benar-benar alot. Om Ajis ini berusaha masuk lewat jalur pendekatan agama. Disitulah Om Ajis ini bilang, "Mbok ya dipikir lagi. Cerai itu kan memang dibolehkan sama Allah, tapi itu perbuatan yang paling dibenci sama Allah. Kalau memang masalahnya ini cuma ego, ya tolonglah diturunin egonya, kasihan anak-anak." Nah, tapi anehnya ayah dan ibunya Damar ini kayak kekeh banget waktu itu. Hati mereka ini benar-benar kayak batu, keras banget. Dan di situ Damar ini kayak seolah nggak mengenal orang tuanya. Kenapa kok orang tuanya begitu keras, kepingin cerai? Terutama ayahnya ini. Dia tuh kayak orang yang pikirannya sudah tertutup, pokoknya mau pisah, dan beliau mau pergi ke Bandung katanya. Berkali-kali mereka break dari pagi itu. Jadi setelah berdebat lama sekitar 1 jam, mereka break istirahat, makan siang. Terus setelah makan siang itu lanjut ngobrol lagi. Ya bisa dibilang debat lagi lah. Sampai sore hari belum juga ada titik temu. Nah di sore itulah, kira-kira jam 3:30 sore habis asar, Om Ajis itu melakukan sesuatu yang membuat hati semua orang ini luluh. Jadi sore itu Om Ajis ini berdiri, terus beliau itu menghampiri kakak perempuannya Damar. Kakak perempuan Damar yang waktu itu duduk di kursi roda, digendonglah kakaknya ini dalam kondisi lemah itu, dibawa ke tengah-tengah, digendong sama Om Ajis, persis di hadapan ayah dan ibunya Damar. Dan sambil menahan nangis, Om Ajis ini ngomong dengan suara yang gemetaran. "Coba kalian lihat anak ini, lihat wajahnya. Dia ini titipan Allah yang masih membutuhkan kalian loh. Sekarang anak ini kondisinya sudah kasihan, dia butuh kasih sayang yang utuh. Nah kalau kalian bercerai, kalian nuruti ego kalian, gimana nasib anak ini? Gimana mentalnya? Apa kalian tega nyakiti dia yang nggak tahu apa-apa ini?" Nah disitulah Om Ajis ini nangis. Dia sesenggukan sekali, apalagi ngelihat kondisi kakaknya Damar yang seperti itu. Damar juga akhirnya pecah tangisnya ngelihat kakaknya digendong oleh Om Ajis. Dan alhamdulillah momen itu, ini seperti menampar kesadaran ayah dan ibunya Damar. Ayahnya Damar itu langsung nunduk, dan beliau juga ikut nangis. Ibunya akhirnya juga ikut nangis kejer. Akhirnya ayahnya ini berdiri, dia peluklah anak perempuannya itu, dia cium keningnya. Terus dia peluk ibunya Damar. Jadi sore itu mereka berpelukan sambil nangis bareng. Dan Damar sempat lega ngelihat pemandangan itu, dia mengucap syukur dalam hati, dan dia mengucapkan terima kasih ke Om Ajis yang sudah bisa mendamaikan ayah dan ibunya. Tapi ternyata ini belum selesai. Memang secara fisik, keluarga mereka ini kembali utuh. Ya ayahnya nggak jadi keluar, ayahnya tetap tinggal di rumah itu, tapi ternyata akar masalahnya ini belum tuntas. Damar yang awalnya anak kota yang dia selalu berpikir logis, dia nggak begitu percaya dengan hal-hal yang mistis, klinik, atau dukun-dukunan. Dan mulai saat itu, dia dipaksa perlahan untuk percaya, karena dia ngalami sendiri peristiwa tersebut. Jadi setelah momen perdamaian orang tuanya itu, tiba-tiba banyak banget gangguan-gangguan aneh ini yang muncul di rumah Damar. Yang pertama kali dirasakan oleh Damar, suasana rumah itu jadi nggak nyaman. Jadi kayak selalu bikin stres dan nggak pernah membuat siapapun yang tinggal di situ kerasan. Apalagi gelagat ayahnya Damar ini yang juga aneh. Ayahnya itu sering banget pandangan matanya itu kosong. Disitulah Damar ini mulai sadar bahwa ada kiriman yang bekerja. Dan disitulah Damar mulai percaya bahwa santet itu ada. Dan beberapa hari kemudian, teror di rumah Damar itu makin sering. Jadi ceritanya malam itu tiba-tiba terdengar suara orang jatuh di kamar mandi. Gobrak. Nah Damar ini sudah kepikiran, ya Allah jangan-jangan ibu. Karena kenceng banget suaranya, Damar yang lagi belajar di kamarnya di atas itu, dia langsung lari ke bawah, dia ngecek. Ternyata benar ibunya. Ibunya Damar ini jatuh terpleset di kamar mandi dan langsung pingsan di situ. Dan ketika sadar, ibunya cerita dengan kondisi yang gemetaran. Beliau cerita ke Damar, tadi itu pas ibu ini mau mandi, kok tiba-tiba di pojok kamar mandi itu ada sosok perempuan. Nah ibunya bilang seperti itu. Wajah perempuan ini hancur banget Mar. Hancur banget itu loh, kayak orang yang habis kecelakaan itu loh. Dia melotot ke ibu, terus ibu kaget. Sampai ibu akhirnya kepleset. Nah ibunya ini kelihatan ketakutan banget, dan nggak mungkin Damar nggak percaya. Karena sebelum-sebelumnya ibunya ya nggak pernah mengalami kejadian yang semacam ini. Dan sejak kejadian ibunya jatuh itu, ibunya Damar ini jadi sering sakit-sakitan.
keluhan utamanya itu selalu sama. Jadi beliau itu selalu mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dan sakitnya ini bukan kayak pusing biasa, tapi kayak ditusuk-tusuk jarum dari dalam. Dan saking nggak kuatnya, ibunya itu sampai berulang kali itu dibawa ke rumah sakit. Mulai di ronsen itu juga sudah, di CT scan sudah, cek darah sudah, semuanya sudah. Dan anehnya hasilnya ini selalu normal. Jadi dokter juga bilang di situ, nggak ada tumor, nggak ada penyakit apapun, nggak ada pendarahan, semuanya clear, semua bersih. Dokter cuma bilang, ya mungkin ibunya Damar ini stres atau migrain yang berat. Nah, tapi anehnya sakitnya itu, ini datangnya itu selalu pas maghrib ke atas. Kalau sebelum maghrib itu nggak pernah sakit yang semacam itu. Dan setiap malam, ibunya Damar itu selalu diteror dengan sosok perempuan yang wajahnya hancur ini. Dan nggak cuma lewat penampakan sekilas, tapi lewat mimpi yang intens banget. Jadi di mimpi itu, sosok perempuan ini jahat banget. Kayak berusaha nyerang ibunya Damar. Dan sosok perempuan ini selalu mengejar-ngejar ibunya Damar, terus langsung nyekik leher ibunya sampai ibunya kebangun dengan kondisi yang sesak nafas. Dan yang lebih jijik lagi, pernah suatu kali ibunya Damar itu didatengin sosok perempuan yang wajahnya hancur itu, dan dia langsung diludahi. Ibunya ini diludahi di arah wajahnya itu, dan ludahnya itu baunya busuk. Baunya itu kayak bau nanah. Disitulah ibunya Damar ini sampai sering kebangun tengah malam dalam kondisi yang selalu nangis dan selalu mual-mual. Nah, pada akhirnya ya, Om Ajis juga mendengar perkembangan cerita ini. Beliau langsung datang lagi ke rumah dan Om Ajis itu kayak ikut khawatir juga. Dan sebenarnya Om Ajis ini juga sudah bisa menebak bahwa gangguan yang dialami ibunya Damar ini berasal dari hal-hal yang mistis. Akhirnya Om Ajis ngajak ngobrol Damar empat mata. Om Ajis bilang ke Damar, Mar, ini sakitnya ibumu ini bukan sakit biasa kayaknya, Mar, ini guna-guna. Dan pelakunya ini main kasar banget. Nah, Om Ajis menjelaskan analisanya. Jadi katanya ada 2 jenis kiriman yang lagi bekerja di keluarga Damar itu. Pertama, menurut Om Ajis adalah sihir pemikat. Inilah yang membuat ayahnya Damar itu jadi bucin. Jadi dia sama sekali nggak ingat sama ibunya Damar. Dan dia selalu bucin memikirkan selingkuhannya itu. Sampai lupa anak istri, sampai mau rela meninggalkan keluarga. Dan yang kedua, menurut Om Ajis, ada yang namanya sihir pemusnah atau sihir penghancur. Ya bisa dibilang itu santet. Tujuannya jelas untuk membuat ibunya Damar itu sakit-sakitan. Dan akhirnya dari situ ibunya Damar ini menderita perlahan-lahan sampai akhirnya meninggal dunia. Ya tujuannya supaya si pelakor ini bisa masuk menggantikan posisi istri sah tanpa halangan sama sekali. Nah, awalnya Damar yang anak kota, yang dia skeptis orangnya, dia tanya ke Om Ajis, Om, masa sih Om zaman gini masih ada yang gitu-gitu Om? Nah, tapi Om Ajis menjelaskan, ya kamu percaya nggak percaya ya, kita itu masih ada yang seperti ini, Mar. Nah, besok malamnya, Damar ini langsung flashback lagi. Dia ingat-ingat lagi perubahan drastis yang dialami oleh ayahnya Damar, yang ayahnya itu tiba-tiba benci setengah mati sama ibunya. Terus ketika Damar pernah melihat ibunya yang awalnya sehat walafiat, tiba-tiba kok beliau itu sering sakit kepala yang sakitnya itu misterius sekali, yang nggak terdeteksi medis. Dan Damar disitulah mau nggak mau ya harus setuju dengan analisa dari Om Ajis. Damar akhirnya ketemu Om Ajis lagi dan dia bilang ke Om Ajis, ya Om, kayaknya aku juga mulai percaya kalau ini nggak masuk akal. Ini memang nggak wajar Om. Dan disitulah Om Ajis ini sempat ngajak Damar untuk menemui orang pintar kenalannya Om Ajis. Lokasinya itu ada di daerah Banten. Ya mereka ke sana ini mau cari solusi. Tapi waktu itu posisi Damar ini lagi sibuk-sibuknya ujian sekolah. Dia mau ujian kenaikan kelas. Jadi Damar belum bisa untuk meninggalkan Jakarta. Dia nggak bisa bolos. Akhirnya rencana ini ditunda lebih dulu nunggu Damar selesai ujian. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian, pas Damar ini lagi hari-harinya ujian itu, konsentrasinya ini benar-benar buyar. Di rumah, ayah dan ibunya itu masih sering bertengkar hebat. Bahkan pernah satu kali, saking frustasinya nahan sakit kepala dan juga tekanan batin, ibunya Damar itu sampai pernah membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Dan itu sampai berdarah-darah dahinya. Dan pas ngelakuin ini, itu sayangnya nggak ada satupun orang rumah yang tahu. Jadi waktu itu ayahnya ada di luar, adiknya sekolah, Damar juga posisinya ada di sekolah.
dengan kakak perempuan Damar itu biasanya ada di kamar. Tapi kalaupun kakak perempuannya tahu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika tahu ibunya seperti itu, Damar ini makin stres. Akhirnya demi kesehatan mental adiknya yang masih kecil, dan juga kakak perempuannya yang sakit itu, mereka ini diungsikan ke rumah Om Ajis, adik dan juga kakak perempuan Damar itu. Jadi di rumah cuma tinggal Damar, ayahnya sama ibunya. Nah pas hari ketiga ujian, Damar pulang sekolah itu siang hari, badannya itu capek banget waktu itu karena dia kurang tidur. Dia langsung tepar di kasur siang itu. Nah di tidur siangnya itu Damar ini mengalami mimpi buruk. Jadi di mimpi ini Damar ngelihat dengan jelas ada sosok perempuan yang wajahnya hancur, yang sering diceritakan oleh ibunya. Di situ Damar ketemu. Memang perempuan ini hancur banget wajahnya, kayak orang yang baru kecelakaan. Matanya itu melotot sebelah dan kulitnya melepuh. Nah sosok perempuan ini itu lagi berdiri di sudut kamar ibunya sambil ketawa cekikian. Nah Damar di mimpinya itu dia marah banget. Damar sempat teriak ke arah sosok perempuan itu, pergi lu setan. Damar coba lari, dia ini mau nendang atau mukul sosok itu, tapi anehnya kakinya itu berat banget. Jadi kayak ada yang nahan. Dan tenaga Damar waktu itu kayak disedot habis-habisan. Untuk ngangkat tangan pun itu susah. Jadi disitulah sosok perempuan ini cuma ketawa ngejek Damar. Dan akhirnya Damar kebangun pas adzan asar, nafasnya itu sudah ngos-ngosan dan bajunya itu basah penuh keringat. Dan malam harinya, Damar memaksakan diri untuk tetap belajar. Karena besoknya adalah ujian terakhir, dia harus fokus. Dia belajar di meja belajarnya itu sampai larut malam, dan saking capeknya, Damar ketiduran. Jadi dia tidur masih di meja belajar dengan posisi yang duduk. Dan lagi-lagi dia mimpi. Tapi mimpinya ini beda setting. Jadi waktu mimpi ini Damar merasa dia ini lagi ada di sebuah ruangan yang megah banget. Ruangan ini penuh dengan ornamen kayu jati kuno. Dan ukiran-ukirannya itu detail, cantik, dan kelihatan mahal lah. Nah, nuansa dari bangunan ini kayak rumah joglo atau rumah adat seperti itu, tapi mewah. Nah, di tengah ruangan itu ada satu kamar. Dinding kamarnya ini juga dari kayu jati, tapi anehnya dindingnya itu kayak tembus pandang. Jadi dindingnya kayak kaca, tapi sebenarnya ini kayu. Ya pokoknya namanya juga mimpi, jadi aneh. Jadi di situ Damar bisa ngelihat dengan jelas apa yang ada di dalam ruangan itu. Dan apa yang dilihat Damar ini akhirnya membuat Damar itu marah semarah-marahnya. Karena di dalam kamar yang tembus pandang itu ada ayahnya. Dan ayahnya Damar ini lagi bermesraan, dia peluk-pelukan sama perempuan. Perempuan ini masih muda, jauh lebih muda dari ibunya Damar. Dia cantik banget, kulitnya putih, rambutnya panjang sebahu, lurus. Dan ketika ngelihat itu Damar ngamuk. Dia gedor-gedor lah dinding yang tembus pandang itu. Ya, keluar ya, sadar ya, sadar ya. Ada ibu ya. Dia tendanglah dinding itu, dia hantam pakai bahunya, tapi dinding itu kayak kokoh banget, nggak retak sedikit pun. Pas Damar lagi menggedor pintu itu, si perempuan selingkuhan ayahnya ini sadar kalau ada Damar di situ, dan dia noleh ke arah Damar. Si perempuan ini malah senyum, dan senyumnya itu kayak senyum sinis yang meremehkan banget lah pokoknya. Tatapan matanya itu kayak ngomong sesuatu, jadi yang ditangkap oleh Damar kayak seolah-olah si perempuan ini ngomong, percuma kamu teriak-teriak, babak kamu sudah punya saya. Nah disitulah Damar makin kalap, dia ambil ancang-ancang jauh, dia mundur, terus dia lari sekencang-kencangnya, ditubruklah dinding itu, brak. Disitulah akhirnya Damar kebangun. Dia hampir jatuh dari kursi belajarnya, dan emosinya ini kebawa sampai Damar ini bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Di video ini aku mau menjelaskan soal fitur baru di channel Kembara Sunyi. Mungkin teman-teman sudah lihat ada tombol gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Dan jujur, ini aku mau negesin di awal kalau ini sama sekali nggak wajib ya teman-teman. Kami nggak maksa. Tapi syukur alhamdulillah kalau teman-teman ikut join, kami akan senang banget. Bagi kami, kalian sudah nonton video-video Kembara Sunyi, ngasih like atau sekedar mampir di kolom komentar, itu sudah merupakan dukungan yang luar biasa banget bagi kami. Jadi teman-teman tolong jangan merasa terbebani. Konten utama Kembara Sunyi ini bakal tetap gratis dan bisa dinikmati siapa saja seperti biasa di hari Selasa, Kamis, dan Ahad. Tapi untuk teman-teman yang memang punya rezeki lebih dan pengen support kami secara khusus,
kami sediakan wadahnya lewat membership ini. Paketnya nggak mahal teman-teman, cuma Rp19.900 dan teman-teman sudah bisa dapat lencana kecil di sebelah nama teman-teman pas komen. Plus juga emoji-emoji stiker khusus yang cuma member yang punya. Jadi pas kita ngobrol di komentar akan makin seru. Nah buat kalian yang mau gabung, tombolnya ada di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subuh harinya, Damar menyempatkan untuk sholat subuh, dia mandi, gak lama kemudian dia berangkat ke sekolah. Dan hari itu adalah hari terakhir ujian sekolah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk fokus mengerjakan soal. Ya meskipun pikirannya ini masih kacau. Dan singkat cerita, ujian pun selesai. Semua teman-temannya ini sorak-sore semua. Semua senang karena ujian ini sudah selesai. Tapi Damar ini nggak bisa merasakan kegembiraan itu, hatinya masih kacau. Dan pikirannya masih nggak fokus. Nah siang itu sebelum Damar ini pulang, dia masih ada di sekolah. Teman-teman gengnya Damar ini ngajak makan-makan untuk merayakan selesainya ujian itu. Dan rencananya makan-makannya itu di rumah salah satu teman mereka namanya Wendy. Rumah Wendy ini ada di daerah Jakarta Timur. Awalnya Damar itu nggak mood. Jadi dia nolak. Dia bilang ke teman-temannya, males aku pulang aja. Badanku agak capek, aku nggak enak badan. Nah, tapi teman-temannya ini maksa. Ditarik-tariklah si Damar. Ayolah Mar, sekali-sekali refreshing Mar. Akhirnya Damar pun pasrah. Dia ikut. Nah, rombongan anak-anak ini pun akhirnya meluncur ke rumah Wendy. Dan itu untuk pertama kalinya mereka main ke rumah Wendy. Biasanya markas tongkrongan mereka itu ada di rumahnya Yanuar. Karena rumah Yanuar itu dekat sama sekolah. Terus begitu mereka sampai di rumah Wendy, mereka semua takjub ngelihat rumah Wendy. Karena rumah Wendy ini lumayan besar. Dan suasananya itu asri banget, banyak pohonnya, adem banget. Dan di terasnya itu banyak gantungan sangkar burung. Jenis burungnya juga macam-macam. Kelihatan sekali kalau yang punya rumah itu hobi memelihara burung. Disitulah ibunya Wendy ini menyambut mereka ramah banget. Langsunglah dipanggilkan tukang bakso sama tukang es doger yang lewat di situ. Ayo pesan semua, biar ibu yang traktir. Ayo pesan semua. Mereka langsung rame-rame pesan bakso dan makan es doger itu. Dan pas lagi asik-asiknya makan bakso sambil bercanda-canda di teras itu, tiba-tiba dari pintu rumah itu keluarlah ayahnya Wendy. Dan seketika itu juga, suasana yang tadinya ini rame, itu langsung hening, langsung senyap. Teman-teman Damar yang lagi ketawa-ketawa itu langsung kicep. Kenapa? Karena penampilan ayahnya Wendy itu menurut mereka ya agak nyeremin untuk ukuran bapak-bapak biasa. Jadi rambutnya itu gondrong sebahu, tapi warnanya itu sudah putih semua alias sudah ubanan semua. Dan beliau cuma pakai kaos oblong hitam, bawahnya itu pakai kain sarung batik yang motif kotak-kotak itu. Dan yang membuat mereka agak kaget, ini bapaknya itu full tato. Di tangannya ini full tato semua. Pokoknya sangar banget lah. Mereka langsung menyapa di situ. Sore om, mari om makan om. Nah ayahnya Wendy ini senyum. Dan senyumnya ramah banget. Oh iya silakan silakan. Itu kalau kurang nambah lagi aja, jangan sungkan. Terus akhirnya ayahnya Wendy ini sibuk untuk menurunkan sangkar-sangkar burungnya itu. Terus dimasukkan ke dalam rumah karena sudah sore hari. Nah, pas lagi memindahkan sangkar burung itulah ada satu momen aneh. Jadi ayahnya Wendy ini itu sempat ngelirik ke arah Damar. Dan lirikannya itu tajam banget. Damar yang ngerasa waktu itu diliatin, dia jadi salah tingkah. Dia nggak berani natap balik ke ayahnya Wendy karena dia takut. Jadi Damar cuma nunduk, dia pura-pura sibuk makan es dogernya itu. Dan singkat cerita, mereka akhirnya nongkrong di sana ini sampai malam. Waktu itu satu persatu teman mereka ini sudah pamit pulang, tinggallah sisa beberapa orang-orang inti termasuk Damar. Nah pas mereka lagi ngobrol santai di teras, ayahnya Wendy ini keluar. Beliau ikut nimbrung di sana, beliau ikut ngerokok, ikut ngobrol-ngobrol. Jadi kita sebut saja nama ayahnya Wendy ini Om Raka. Nah Om Raka waktu itu tanya ke mereka, ini kalian rumahnya mana aja? Nah ditanyalah satu-satu dan mereka jawab. Giliran Damar yang ditanya sama Om Raka ini, kalau kamu rumahnya mana? Damar sempat kaget. Oh, Om, saya di daerah selatan, Om. Damar waktu itu jawabnya ini agak gelagapan. Nah, Om Raka ngelihat Damar itu agak lama, terus beliau ngomong, kamu itu loh kayak lagi banyak masalah. Wajahmu itu kelihatan sumpek banget. Kenapa? Kalau kamu mau cerita ke Om nggak apa-apa. Om asik kok orangnya.
Nah, Damar diam waktu itu. Dia bingung, ini kok Om Raka ini kok bisa tahu. Nah, di momen itulah teman-temannya Damar yang ada di situ itu nggak peka. Ya mereka nggak peka, mereka malah nyorakin Damar. Kayak ngecengin Damar. Itu kan Mar, ketahuan lu kalau galau lu Mar. Buruan curhat Mar. Lu naksir cewek mana Mar, biar dipelet sama Om Raka Mar. Damar waktu itu nggak ketawa. Terus tiba-tiba dia keinget sama ibunya dan juga masalah yang dialami di rumahnya. Langsunglah mata Damar itu berkaca-kaca, akhirnya dia nggak tahu, dia tiba-tiba nangis sesenggukan di situ. Nah, teman-temannya langsung diam, kaget loh. Kok kamu nangis, Mar? Kenapa, Mar? Nah, Om Raka itu langsung membuang puntung rokoknya. Nah, Om Raka ini langsung nepuk pundaknya Damar. Beliau bilang, udah, ayo masuk ke dalam aja yuk, ngobrol sama Om aja di dalam. Damar akhirnya diajak masuk ke ruang tamu, dan di dalam itu cuma berdua sama Om Raka. Damar akhirnya ceritakan semua masalahnya. Dia cerita soal ayahnya yang berubah, ibunya yang mengalami sakit yang aneh, misterius, sampai mimpi-mimpi serem yang sering dialami oleh ibunya dan juga dialami oleh Damar. Semuanya dia ceritakan. Nah, Om Raka itu mendengarkan dengan serius sambil mangguk-mangguk, dan selesai Damar bercerita, Om Raka cuma bilang, udah gini ya Mar, kamu tenang dulu. Besok pagi, kamu balik sini lagi. Om pengen lihat foto ayah sama ibumu. Sama jangan lupa, catat juga tanggal lahir mereka ya. Om soalnya butuh itu. Nah, Damar menjawab, kalau tanggal lahir sih saya hafal Om. Oke, bagus kalau gitu besok pagi, kamu kesini lagi. Jangan lupa bawa foto orang tuamu ya. Akhirnya malam itu Damar pun pulang. Dia pamit sama Om Raka. Dia ketika sampai rumah itu dia tidur. Karena capek banget. Karena seharian itu dia main dan sampai dia sempat nangis juga. Tapi ternyata dalam tidurnya di malam itu, Damar masuk lagi ke mimpi yang ada di ruangan jati tadi. Nah, mimpinya itu kayak semacam lanjutan dari mimpi yang kemarin-kemarin. Jadi Damar itu tiba-tiba ada di depan kamar yang tembus pandang itu lagi. Yang di dalam ruangan itu masih ada ayahnya sama si pelakor muda itu. Tapi kali itu adegannya ini lebih gila. Jadi si perempuan itu kayak mau pamer kekuasaan ke Damar. Dia menunjukkan kalau di situ ayahnya Damar ini benar-benar sudah di bawah kendali dia. Dan di mimpi itu ayahnya Damar ini lehernya semacam terikat dengan tali tambang. Itu persis banget kayak anjing peliharaan. Dan ujung talinya itu dipegang sama si perempuan ini. Ayahnya Damar waktu itu cuma diem, dia cuma nunduk pasrah ketika ditarik-tarik. Nah, Damar di mimpinya itu, dia sesak nafas ngelihat harga diri ayahnya yang diinjek-injek. Dia mau teriak, tapi suaranya itu kayak hilang. Dia kebangun itu dengan posisi yang megap-megap kayak orang yang baru saja tenggelam. Nah, pas dia lihat jam, ternyata masih jam 2 dini hari. Damar duduk di tepi kasur, dia ngusap keringat. Tiba-tiba dia dengar ada suara. Srek, srek. Dan gak lama, dia dengar ada suara yang bisik-bisik. Jadi kayak ada suara perempuan dari luar pintu kamarnya, suaranya pelan, kayak orang yang lagi ngobrol, tapi ngobrolnya itu bisik-bisik. Tapi bahasanya juga aneh, nggak jelas. Damar yang penasaran, dia juga takut waktu itu, akhirnya dia memberanikan diri, dia buka pintu kamarnya pelan-pelan. Ketika pintu kamar dibuka, nggak ada siapa-siapa. Dia sempat lengok kanan kiri, di lorong lantai 2 itu dia lihat, ya nggak ada siapa-siapa. Dan dia sempat berkata dalam hati, mungkin karena dia ketakutan, karena baru saja mengalami mimpi yang buruk, akhirnya ya dia kayak berasa mendengar-dengar suara. Nah, dia tutup lagi lah pintu kamarnya itu, dan belum sempat dia balik ke tempat tidur, pintu kamar ini digebrak. Brak-brak 2 kali. Damar loncat di situ saking kagetnya. Dan dengan nekat dia buka lagi pintu itu cepet-cepetan, nggak ada apa-apa lagi di lorong itu. Dia sempat mikir juga, kalau orang, nggak mungkin. Kalau misal ada orang iseng, terus akhirnya lari secepat itu, nggak ada suara langkah kaki, nggak mungkin. Lagian siapa juga yang iseng, karena di rumah cuma ada ibunya. Ayahnya nggak tahu kemana. Jadi Damar di situ langsung kunci pintu, dia lompat ke kasur, dia tutup selimutnya sampai kepala, dia paksa untuk merem lagi. Akhirnya karena capek secara mental, Damar ketiduran lagi, dan di tidurnya yang kedua itu, dia mimpi lagi. Dan kali itu, sosok perempuan yang wajahnya hancur inilah yang muncul. Jadi sosok perempuan yang wajahnya hancur itu lari kencang ngejar Damar. Damar sendiri sudah berusaha lari sekuat tenaga, tapi kakinya itu berat lagi. Dia ini kayak lari di dalam kolam renang. Jadi lambat banget.
Akhirnya sosok perempuan yang wajahnya hancur itu berhasil nangkap baunya Damar, cengkramannya itu kuat banget dan kuku-kukunya itu terasa banget kayak nusuk kulit. Wajahnya yang hancur itu didekatkan ke arah wajahnya Damar, dan disitulah Damar mencium bau yang busuk banget. Damar sudah pasrah ketika dia dicekik. Tapi tiba-tiba dari kejauhan itu ada cahaya yang terang banget. Jadi cahaya ini kayak semacam sorot lampu senter, tapi silau banget. Nah, cahaya ini menyorot ke arah sosok hantu perempuan ini. Terus tiba-tiba sosok hantu perempuan itu teriak kesakitan. Wah! Nah, sosok itu kayak silau banget. Dia langsung nutup wajahnya pakai tangan, terus dia lari menjauh, kemudian hilang. Damar langsung kebangun di situ, nafasnya masih ngos-ngosan. Di luar itu sudah terdengar adzan subuh. Dan setelah dia sholat subuh pagi itu, dia siapkan foto ayah dan ibunya. Dia catat juga tanggal lahir ayah dan ibunya di kertas. Terus dia langsung meluncur ke rumahnya Wendy. Sesampainya di sana, suasana rumah Wendy itu santai banget. Jadi Om Raka sama Wendy ini lagi sibuk di teras. Mereka lagi santai sambil mandiin burung-burung peliharaannya. Di rumah Wendy itu memang banyak banget burung peliharaan. Ada burung perkutut, murai batu, kacer, lengkap lah pokoknya. Dan suara kicauannya itu rame banget, terutama kalau pas di pagi hari. Nah, Om Raka waktu itu lagi nyemprotin air ke sangkar, sedangkan Wendy waktu itu lagi membersihkan kotoran di dasar sangkar. Begitu ngelihat Damar datang, Om Raka dan Wendy itu langsung, mereka ini meletakkan semprotan burung, pokoknya mereka ini berhenti beraktivitas. Wendy senyum, Om Raka juga senyum, mereka ini kayak benar-benar sudah menunggu kedatangan Damar, dan Om Raka bilang, ayo Mar, masuk Mar. Mereka pun akhirnya duduk di ruang tamu, dan tanpa basa-basi, Damar langsung menyerahkan foto ayah dan ibunya, sekaligus juga kertas catatan tanggal lahir orang tuanya itu. Dia bilang ke Om Raka, ini Om, ini foto sama tanggal lahirnya orang tua saya. Nah, Om Raka menerima foto itu, dia pegang foto ayah dan ibunya Damar. Awalnya Om Raka ini biasa saja, tapi begitu Om Raka ngelihat foto ayahnya Damar, kayak Om Raka itu bereaksi tubuhnya. Kayak tiba-tiba agak gemetaran, tiba-tiba badan Om Raka itu kayak agak tersentak ke belakang, terus matanya yang tadinya ini tajam, itu langsung terpejam rapat. Nggak lama kemudian Om Raka ini langsung berdiri, dengan posisi yang masih ngelihat foto ayahnya Damar. Setelah berdiri itu, dengan mata yang setengah terpejam, beliau ini jalan dan langsung masuk ke kamarnya. Terus pintu kamar ini dikunci dari dalam. Nah, Damar bengong di situlah. Kok aku ditinggal? Dia bingung harus ngapain. Nggak lama kemudian, Wendy ini nyamperin Damar. Wendy di situ santai banget, dia tanya, kamu tadi dari rumah, Mar? Iya, Wen. Itu kok, ayahmu kok masuk, Wen? Kok aku ditinggal kayak gini? Nah, Wendy ini nggak kaget. Wendy cuma ngomong seperti ini ke Damar. Udahlah, Mar, tenang aja. Bokap gue itu emang gitu, kalau lagi nerawang atau mau masuk. Ya, Damar tanya ke Wendy, nah, terus aku harus gimana ini? Gue tunggu di sini atau gimana? Nah, Wendy ketawa, yo jangan Mar. Ayahku itu kalau udah masuk kamar kayak gitu itu bisa lama. Bisa 2 jam, bisa 3 jam baru keluar. Jadi bokap gue itu kalau lagi bepergian, bahasa yang digunakan oleh Wendy, atau kalau pas bokap gue lagi komunikasi sama yang ada di sana, itu mending ya kita cabut dulu aja. Gimana kalau kita ke rumah Januar aja? Ada anak-anak di sana. Daripada kita nggak ngapa-ngapain di sini. Nah, awalnya Damar ini ragu. Masa iya dia mau meninggalkan Om Raka? Kalau Om Raka nyari gimana? Dia sempat heran juga. Kan dia ini masih ada urusan sama Om Raka. Masa iya Om Raka ditinggal? Tapi karena Wendy ini sudah meyakinkan ke Damar, kalau nunggu di situ juga percuma. Karena bakal lama banget. Dan nggak bakal dibukain pintu sama ayahnya Wendy sebelum urusan beliau itu kelar. Akhirnya Damar pun pasrah. Dia diajak Wendy ke rumahnya Januar, markas tongkrongan mereka itu. Dan di rumah Januar ternyata memang bener. Banyak teman-temannya yang pada ngumpul di sana. Mereka main game, ada yang main gitar sambil nyanyi-nyanyi. Suasananya itu rame banget. Nah, Wendy ini langsung ikutan main di situ, tapi Damar nggak bisa los. Dia cuma bisa duduk di situ karena dia masih kepikiran soal Om Raka. Dan singkat cerita, kira-kira jam 12 siang lebih itu, Wendy ngajak balik. Yuk Mar, balik yuk Mar. Kayaknya bokap gue udah bangun tuh. Nah, mereka pun balik lagi menuju ke rumah Wendy. Begitu sampai di ruang tamu, ternyata benar kata Wendy, Om Raka ini sudah duduk santai di kursi itu, dan penampilannya waktu itu sudah lebih seger, kayak orang yang habis mandi. Dan di meja, foto ayah dan ibunya Damar ini tergeletak di situ.
Wendy langsung pamit ke belakang, dia mau mandi, mau makan dulu. Terus dia bilang ke Damar, Mar, gue ke dalam dulu ya Mar, lu ngobrol aja sama bokap. Nah, tinggallah Damar ini berdua sama Om Raka. Om Raka itu langsung bilang ke Damar, Mar, Om mau tanya dulu Mar, kamu ini sebenarnya tahu nggak sih, atau pernah dengar nggak ada desas-desus kalau ayahmu itu punya selingkuhan, ada wanita lain. Nah, Om Raka langsung ngomong seperti ini ke Damar, langsung to the point. Damar kaget ketika ditanya seperti itu. Dia jawablah ke Om Raka, jujur sih Om, saya nggak tahu pasti itu. Ibu juga nggak pernah cerita apa-apa soal selingkuhan ayah. Nah, ibu ini cuma nangis, beliau selalu minta cerai. Tapi Om, saya itu memang beberapa kali mimpi ngelihat ayah sama perempuan lain Om. Dan mimpinya itu kayak jelas banget. Nah, Om Raka ngangguk di situ. Ya Mar, jadi gini Mar, mimpimu itu bisa jadi petunjuk Mar. Jadi tak rasa batinmu itu peka sebenarnya. Terus gini Mar, ini dengerin baik-baik ya Mar. Masalah di keluargamu ini, itu sumbernya jelas. Jadi ayahmu itu kenal sama perempuan lain, dan perempuan ini asalnya dari Jawa Barat, dari Bandung sana. Pertemuannya itu pas ayahmu ini lagi ada proyek kerjaan di luar pulau. Nah, Damar langsung connect. Dia langsung bilang, luar pulau Om, Makassar ya Om. Ya, Om Raka ini jawab, ya Om nggak bisa tahu pasti. Pokoknya waktu Om ngelihat itu, ya nggak terlihat lah. Pokoknya nggak terlihat di Pulau Jawa. Ya artinya kan di luar Pulau Jawa. Tapi Om nggak tahu tepatnya di mana. Jadi perempuan ini itu kayaknya rekan kerjanya ayahmu. Atau mungkin posisinya apalah di sana. Intinya perempuan ini naksir berat sama ayahmu. Karena mungkin dia tahu kalau ayahmu itu karirnya bagus, duitnya banyak, dan beliau juga sudah mapan. Jadi dia ini pengen memiliki ayahmu sepenuhnya. Tapi si perempuan ini juga tahu kalau ayahmu sudah punya istri, punya anak juga. Dan karena ayahmu ini tipe orang yang setia awalnya, perempuan ini akhirnya nekat. Dia mainlah ke dukun. Dia pasang susuk pemikat di badannya, ya tujuannya supaya ayahmu tunduk, supaya ayahmu ini tergila-gila. Terus di situ Damar tanya, loh berarti ayah itu memang sudah terpengaruh sama susuk pemikat itu Om. Nah, Om Raka ini jawab, ya sayangnya sudah kena Mar. Tapi gini Mar, sebenarnya ayahmu itu kuat. Iman ayahmu itu lumayan. Pertemuan pertama sama perempuan ini itu gagal. Ayahmu biasa saja. Pertemuan kedua pun juga masih gagal. Nah pas pertemuan ketiga yang ada di luar pulau itu, pertahanan ayahmu ini akhirnya jebol. Akhirnya ayahmu itu mungkin diajak ke hotel sama perempuan ini, dan disitulah akhirnya terjadi perzinahan. Dan begitu terjadi hubungan badan itu, pengaruh susuknya ini masuk Mar, kunciannya masuk. Dan setelah itu ya ayahmu langsung berubah total pasti. Dia kayak kerbau yang dicocok hidungnya. Jadi benar-benar tunduk. Nah situasi Damar waktu itu jengkel. Tapi dia juga merinding pas mendengar penjelasan itu dari Om Raka. Dan tentang detail pertemuan ketiga dan juga hotel, ini klop banget sama mimpi Damar soal ayahnya yang diikat tali kayak bener-bener kayak anjing peliharaan itu. Terus Om Raka ini ngomong lagi, tapi nggak cuma itu loh Mar, si perempuan ini tuh kayaknya rakus banget. Dia nggak mau cuma jadi simpenan saja, dia nuntut ayahmu untuk segera menceraikan ibumu. Makanya ayahmu di rumah itu ngamuk-ngamuk kan, minta cerai tanpa sebab yang jelas seperti yang kamu jelaskan di awal. Nah, itu bisikan dari perempuan itu lewat pengaruh mistiknya. Nah, Damar di situ juga tanya ke Om Raka. Terus kalau ibu saya itu kenapa, Om? Ibu saya kok sakitnya aneh gitu, misterius. Nah, kata Om Raka, ya itulah jahatnya dia, Mar. Karena ayah dan ibumu ini belum juga cerai, mungkin karena nggak juga cerai, jadi perempuan ini nggak sabar. Akhirnya dia kirimlah paket keduanya itu. Ibumu lah yang diserang. Ya tujuannya buat menghabiskan ibumu, supaya ibumu sakit, menderita, terus meninggal. Kalau ibumu nggak ada, ya jalan dia mulus untuk menguasai ayahmu itu. Nah, Damar langsung keinget lagi tentang ibunya yang membenturkan kepalanya ke tembok, saking dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ternyata tujuannya ya memang mau membunuh ibunya ini. Damar di situ panas. Damar tanya ke Om Raka lagi, terus saya harus gimana ini Om? Om Raka bisa bantu saya kan Om? Bisa tolong sembuhin ayah saya kan Om, atau minimal tolonglah pagerin ibu saya Om. Om Raka jawab di situ, Mar, kamu ini agamanya apa Mar? Saya Islam Om. Ya sudah toh, kalau kamu Islam ya itu kewajibannya apa? Sholat kan? Ya sudah sholat aja kamu Mar, dekatkan diri lagi sama Tuhan, minta sama yang di atas.
Om ini cuma bisa ngelihat, Mar. Itu pun cuma sedikit. Om cuma perantara di sini. Om nggak punya kuasa apapun untuk mencabut itu semua secara instan. Kalau Om Raka ini pada akhirnya ikut campur terlalu dalam, nanti malah Om sendiri yang kena. Keluarga Om juga yang kena. Karena itu semua ada aturannya, Mar, nggak sembarangan. Nah, saran dari Om Raka, ini ikhtiar yang bisa kamu lakukan sendiri. Jadi gini, Mar. Pengaruh sihir itu biasanya membuat targetnya itu sering melamun. Pikirannya itu sering kosong. Ayahmu pasti sering ngelamun kan di rumah. Damar langsung keinget, iya Om, bener banget Om. Nah, Damar ingat itu. Karena ayahnya ini sering banget duduk diam, tatapannya kosong kayak orang linglung. Terus Om Raka bilang, nah tugasmu di situ, Mar. Setiap kali kamu ngelihat ayahmu ini lagi ngelamun, lagi bengong sendiri, itu kamu harus ngagetin dia. Tepuk pundaknya yang kenceng, pokoknya pukul apapun itulah. Pokoknya yang membuat ayahmu itu kaget. Atau panggil nama ayahmu yang keras, brak, ya kagetin beliau. Ya minimal biar kesadarannya balik, supaya koneksi dia sama si pengirim itu putus sebentar. Dan begitu ayahmu kaget dan sadar, langsung kamu ajak ngomong, Mar. Ingatkan dia soal ibumu, ingatkan soal anak-anaknya. Ngomong, ya ingat ya ibu sakit ya, ibu sakit ya. Ingat ya kakak lagi sakit ya. Nah dari situlah sentuh hatinya pas dia ini lagi kaget. Nah, cuma itu celahnya, Mar, dan itu harus sering kamu lakukan. Jangan biarkan ayahmu ngelamun lama-lama. Nah, Damar di situ menyimak baik-baik pesan dari Om Raka, dan terakhir Om Raka ini cuma bilang ke Damar, kamu yang sabar ya, Mar. Ini ujian berat banget untuk anak seusia kamu. Tapi kuncinya ada di kamu juga. Kamu harus kuat. Ya, sholatmu kamu kencengin dan jagain ayahmu jangan sampai kosong pikirannya. Akhirnya di situ Damar pun pamit pulang. Dia salim ke Om Raka dan ngucapin terima kasih banyak ke Om Raka. Dan dalam perjalanan menuju ke rumah itu, otak Damar ini muter-muter. Dia mencoba untuk merasionalisasi semua omongan-omongan Om Raka. Dan Om Raka ini sempat bilang, yang diingat oleh Damar adalah ada suatu tempat dan ayahnya Damar selingkuh, kena pelet, pulang-pulang berubah. Damar langsung flashback lagi. Dia ingat banget, dulu sebelum ayahnya ini berangkat ke Makassar, ayahnya itu masih baik-baik saja. Hubungan dengan ibunya juga masih ya romantis lah bisa dibilang. Meskipun ada pertengkaran sedikit. Pas di Makassar itu ayahnya ini nggak pulang sekitar 2 bulan lebih. Dan begitu pulang dari Makassar, semuanya berubah. Ayahnya pulang dengan wajah yang dingin. Nggak bawa oleh-oleh satupun untuk anak-anaknya. Padahal biasanya kopernya itu penuh oleh-oleh. Entah itu coklat atau baju. Dan waktu itu ayahnya Damar ini nggak ada senyum sama sekali. Yang ada cuma marah-marah dan selalu minta cerai. Damar mulai berpikir, kalau semuanya ini akhirnya jadi klop. Pasti kejadiannya ini di Makassar itu. Ayahnya Damar ini pasti kena pelet perempuan Bandung itu di sana, di Makassar sana. Dan Damar ngerasa dadanya itu sesek karena tahu bahwa fakta ini menyakitkan. Tapi di sisi lain dia juga lega. Dia lega karena akhirnya sekarang dia tahu musuhnya siapa dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan mau nggak mau hari itu Damar berusaha untuk sholat. Malam itu suasana di rumah Damar ini benar-benar mencekam. Jadi Damar ini posisinya sendirian, dia jaga ibunya karena ayahnya itu lagi-lagi nggak pulang dan nggak tahu kemana. Kakak dan juga adiknya ini juga masih diungsikan di rumahnya Om Ajis. Jadi di rumah ini cuma ada Damar dan ibunya yang lagi sakit parah itu. Nah, sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Damar mendengar suara gaduh. Itu asalnya dari atap rumah. Dar, 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 dar. Suaranya itu kenceng banget. Jadi persis kayak ada orang yang lagi main petasan rentengan atau mercon banting. Dan mereka tuh kayak mainnya itu di atas genteng. Suaranya tuh meledak-ledak. Dar, dar, dar. Damar ini kaget. Dia pikir ada tawuran warga atau ada orang yang iseng lempar petasan di rumahnya. Dia langsung lari keluar rumah. Dia buka pagar. Dia cek ke jalanan, dia nengok ke atas genteng juga, dan anehnya di luar itu sepi. Gak ada asap bekas petasan, gak ada kertas-kertas bekas ledakan. Dan yang lebih ganjil lagi, tetangga kanan kirinya itu gak ada satupun yang keluar rumah. Padahal logikanya, kalau ada suara ledakan sekencang itu, logikanya ya warga itu pasti keluar rumah semua. Tapi waktu itu enggak sama sekali. Jadi tetangga ini gak ada yang keluar, mereka anteng-anteng aja, kayak mereka itu gak dengar apa-apa. Di situ Damar mulai sadar kalau ini bukan suara petasan biasa. Ini pasti mungkin ada semacam serangan gaib. Disitulah bulu kuduknya itu langsung merinding semua.
Dia buru-buru lah masuk ke rumah. Dia kunci semua pintu rapat-rapat. Dan di dalam kamar, ibunya Damar ini masih mengerang kesakitan. Damar ngelihat ibunya. Waktu itu ibunya ini megang kepalanya, terus badannya ini guling-guling di kasur. Damar bingung dia harus ngapain. Damar ini sempat nangis ngelihat kondisi ibunya yang semakin drop. Akhirnya malam itu sekitar jam 11 malam, Damar langsung lari, dia ambil wudhu. Dia sholat isya. Dan setelah sholat isya itu dia masih bingung, hatinya ini masih gelisah. Dia ngerasa sholat isya ini mungkin gak cukup untuk ngelawan kiriman sejahat ini. Dan saking bingungnya, dan saking putus asanya, Damar sholat lagi. Dan di situ lucunya dia nggak tahu niatnya sholat apa. Pokoknya dia berdiri, takbir, Allahu Akbar, dia sholat 2 rakaat. Niatnya waktu itu dia cuma 1, dia mau minta tolong sama Allah, karena dia bingung harus ngapain lagi. Dan di sujud terakhirnya itu, dia berdoa. Dan akhirnya setelah dia selesai sholat, dia doa lagi. Dan disitulah Damar nangis sejadi-jadinya ketika dia berdoa. Dia tumpahkan semua ketakutannya itu di atas sajadah. Dan di momen itulah, Damar ini mengucap sebuah nazar. Jadi waktu itu sambil dia angkat tangan, dia berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan ayahku dari pengaruh sihir ini, ya Allah. Dan tolong jauhkan ibuku dari penyakit aneh ini. Hamba tahu, ya Allah, hanya kekuatan-Mu yang maha besar. Gak ada kekuatan dukun manapun yang bisa melawan kekuatan-Mu, ya Allah. Hancurkan sihir-sihir itu, ya Allah. Setelah itu dia selesai, dia bingung. Dia mau doa apa lagi? Terus akhirnya dia lanjut lagi berdoa. Ya Allah, hamba bersumpah, ya Allah, kalau nanti keluargaku kembali normal seperti sedia kala, kalau ayahku balik lagi, keluargaku harmonis lagi, kalau ibuku sembuh, aku janji aku akan jalankan semua perintah-Mu. Aku akan sholat 5 waktu dan gak bakal bolong-bolong, ya Allah. Aku bakal jadi hamba yang taat. Tolong, ya Allah, kabulkan, ya Allah. Disitulah Damar ini mengucap nazarnya. Padahal sebelum-sebelumnya dia gak pernah sholat. Tapi itu adalah nazarnya. Dia bentuk bersungguh-sungguh kepingin keluarganya ini kembali normal. Jadi di situ Damar nangis terus-terusan sampai matanya ini bengkak. Dan saking capeknya dia nangis dan berdoa itu, dia akhirnya ketiduran di atas sajadah dengan posisi dia masih pakai sarung dan masih pakai kopiah. Dan kira-kira jam 1 malam dia kebangun, tiba-tiba suasana rumah itu hening. Gak kedengaran suara ibunya. Damar khawatir, dia langsung turun cek ibunya dan alhamdulillah ibunya waktu itu tidur pules. Damar balik lagi ke atas, dia ambil wudhu lagi supaya dia seger dan dia sholat lagi. Dan sekali lagi, Damar waktu itu nggak tahu dia sholat apa namanya, yang penting dia menghadap kepada Allah. Dan setelah sholat, Damar doa lagi. Dia ulangi lagi nazarnya yang semalam dia ucapkan. Dia minta lagi dengan sungguh-sungguh. Dan yang ada di pikiran Damar waktu itu cuma satu, dia keinget ibunya. Dia takut banget kalau dia kehilangan ibunya, dia takut ibunya meninggal. Damar di situ membayangkan gimana nasib kakak perempuannya yang sakit dan yang cacat itu. Kakak perempuan Damar itu begitu dekatnya sama ibunya. Dan kalau ibunya Damar ini nggak ada, siapa yang ngurus kakak perempuannya Damar? Siapa yang bakal mandiin? Siapa yang nyuapin dia makan? Dan bayangan itulah yang membuat Damar itu makin sedih. Tapi sekaligus membuat dia marah. Dia benci sama perempuan yang merusak rumah tangga orang tuanya itu. Nah, di puncak kemarahannya ketika Damar berdoa itu, tiba-tiba ada kejadian yang aneh, nggak masuk akal banget. Jadi waktu itu tiba-tiba terbesit satu nama di kepala Damar, nggak tahu tiba-tiba nama ini muncul dan jelas banget, kayak suaranya itu muncul dari dalam hati. Padahal seumur-umur Damar ini nggak pernah tahu siapa nama selingkuhan ayahnya itu. Tiba-tiba waktu itu ada nama yang terlintas, Nadia. Dan Damar yakin, ini pasti nama pelakornya, ini nama si pengirim santetnya. Dan seketika itu juga dengan emosi yang meledak-ledak, Damar menyebut nama itu dalam doanya, ya Allah, hancurkanlah perempuan yang bernama Nadia itu yang merusak rumah tangga orang tuaku, ya Allah. Biarkan semua sihirnya kembali ke dia. Buat dia celaka, ya Allah. Buat dia menderita sebagaimana dia membuat ibuku menderita. Hancurkan dia, ya Allah. Damar itu menyumpahi perempuan yang bernama Nadia itu habis-habisan. Dia minta keadilan langit. Dan setelah puas untuk mengeluarkan semua unek-unek dan amarahnya lewat doanya itu, hati Damar itu langsung rasanya plong. Enteng banget. Akhirnya Damar pindah ke kasur dan dia tidur pules sampai pagi. Dan begitu adzan subuh, dia bangun dan hal pertama yang dia lakukan adalah dia lari menuju ke kamar ibunya. Dia khawatir.
Karena nggak ada suara di dalam kamar ibunya. Dia takut ada apa-apa sama ibunya. Tapi pas dia buka pintu kamar ibunya, Damar kaget. Tapi sekaligus dia senang. Ternyata di situ ibunya ini lagi sholat subuh di kamar. Dan gerakannya itu lancar banget. Rukuknya juga sempurna, sujudnya juga tenang. Jadi benar-benar kayak orang yang sehat. Damar pelan-pelan nutup pintu lagi. Dia balik ke kamar, dia sholat subuh. Dan setelah sholat subuh dan mandi itu, ternyata ibunya ini sudah berdiri di situ sambil senyum. Wajah ibunya itu seger banget. Padahal selama ibunya sakit kemarin-kemarin itu, beliau ini untuk jalan ke kamar mandi aja susah. Apalagi untuk naik ke lantai 2 ke kamar Damar. Itu nggak pernah beliau lakukan karena beliau sudah nggak bisa lagi. Tapi pagi itu, ibunya Damar ini kuat naik tangga dan sampai menuju ke kamarnya Damar. Terus di situ ibunya bilang, "Mar, kamu udah bangun, Nak?" Damar jawab, "Udah, Bu." "Ibu kok bisa naik tangga, Bu?" "Nggak apa-apa memang. Ibu sudah sehat." Nah, ibunya senyum di situ. "Alhamdulillah, Nak, nggak tahu kenapa bangun tidur tadi itu badan ibu itu enteng banget. Pusing yang biasanya nusuk-nusuk itu hilang. Rasanya seger banget. Ibu bersyukur banget, alhamdulillah." Nah, Damar di situ senang banget dengarnya. Dalam hati dia berkata, "Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah." Terus ibunya bilang, "Nanti jam 6 kita sarapan bubur ayam yuk di perempatan depan yuk. Ibu pengen banget makan bubur ayam." Nah, Damar langsung semangat. "Oh iya, Bu, ayo. Damar juga lapar. Nanti Damar antar ya." Nah, singkat cerita, jam 6 pagi itu mereka jalan kaki menuju ke tukang bubur. Dan di situ ibunya Damar ini makannya itu lahap banget. Damar ngeliatin ibunya makan itu rasanya sudah seneng banget, bahagia banget. Dan selesai makan bubur itu, ibunya ngajak Damar, "Mar, habis ini antar ibu ke rumah Om Ajis ya. Ibu kangen sama kakakmu, kangen juga sama adik. Kasihan mereka ngungsi di sana sudah lama." "Iya, Bu, tapi kita ambil mobil aja ya, Bu. Jangan jalan kaki, capek soalnya." Dan singkatnya mereka pun jalan balik ke rumah. Mereka mau ambil mobil. Dan sesampainya di rumah itu, mereka berdua kaget. Karena ayahnya Damar ini ada di rumah. Tapi penampilannya itu beda banget sama terakhir kali Damar lihat. Jadi wajah ayahnya itu kusut, matanya bengkak, rambutnya itu agak berantakan, bajunya lusuh juga. Begitu ngelihat ibunya Damar masuk, ayahnya itu langsung berdiri, tanpa ngomong sepatah kata pun, ayahnya langsung lari nyamperin ibunya Damar, terus langsung menjatuhkan diri, langsung mencium kaki ibunya Damar. Di situ ayahnya Damar ini nangis minta maaf, "Maafin ayah, Bu, ampuni ayah, Bu, ayah salah, ayah khilaf, maaf ya, Bu." Damar dan ibunya ini shock. Akhirnya di situ ibunya Damar ikutan nangis dan ibunya itu langsung memaafkan ayahnya Damar. Akhirnya mereka semua duduk di sofa. Disitulah semuanya terungkap. Ayahnya Damar ini akhirnya cerita dengan jujur. Dia mengakui semuanya. Dia ngaku kalau dia ini memang sempat selingkuh sama perempuan rekan kerjanya dari Bandung. Ayahnya ngaku kalau dia itu sempat tergila-gila dengan perempuan ini. Tapi waktu itu nggak disebutkan namanya siapa. Dan ayahnya itu sempat pada level dia benci sama istrinya sendiri. Tanpa alasan yang jelas. Disitulah ayahnya bilang, "Ayah juga nggak tahu kenapa, Bu. Rasanya ayah itu kayak nggak bisa ngelawan. Otak ayah itu isinya cuma perempuan ini. Cuma dia, dan dia." Jadi ayah itu kayak ditarik paksa untuk benci sama ibu. Ayah itu kayak rasanya pengen ninggalin ibu sama anak-anak. Terus ayahnya Damar ini cerita, gimana caranya beliau itu akhirnya bisa sadar. Jadi 3 hari yang lalu, pas ayahnya Damar ini lagi ngelamun, tiba-tiba Damar itu menepuk bahu ayahnya. Dan Damar lupa waktu itu karena dia sering banget melakukan hal itu ketika ayahnya ini sering ngelamun. Disitulah sempat ayahnya Damar itu tiba-tiba sadar. Dia ngerasa ada yang nggak beres sama dirinya. Akhirnya di situ ayahnya Damar ini lari langsung, dia menuju ke masjid besar. Dan beliau itu langsung melakukan iktikaf di sana. 3 hari 3 malam nggak keluar masjid. Beliau itu berusaha untuk terus menjaga wudhu. Yang dilakukan ya dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, beliau baca Quran. Disitulah ayahnya menghabiskan waktu untuk zikir dan sholat tobat. Ternyata selama 3 hari ayahnya ngilang, dia mengurung diri di masjid itu. Ayahnya Damar ini melawan pengaruh sihir itu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Persis seperti sarannya Om Raka ke Damar. Dan alhamdulillah berkat iktikaf di masjid itu dan mungkin juga berkat doa tulus Damar, sihir itu akhirnya pecah. Dan Damar ketika mendengar itu merinding. Ternyata Allah ini bekerja dengan cara yang luar biasa.
yang sama sekali tidak terpikirkan oleh manusia. Dari situ doa anak yang soleh dan usaha ayahnya Damar yang bertobat dan juga ketulusan dari ibunya Damar, semuanya akhirnya ketemu di satu titik. Dan sesuai nazarnya, Damar menepati semua janjinya. Dan sejak hari itu Damar berubah jadi anak yang taat. Sholat 5 waktu itu nggak pernah bolong. Dan alhamdulillah dia mulai terbiasa dengan sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah hingga Damar berusia 29 tahun, ayah dan ibunya itu harmonis sekali. Nggak pernah bertengkar seperti sebelum-sebelumnya. Tapi di usia itu, Damar ini juga mengalami kesedihan. Ini adalah tahun kesedihan bagi Damar. Ceritanya menjelang seminggu dia mau nikah itu, kesehatan ayahnya ini drop. Dan beliau langsung masuk rumah sakit. Di rumah sakit itu ayahnya ini cuma sekitar 2 jam. Terus kemudian ayahnya Damar ini meninggal. Jadi ketika Damar menikah, ketika dia ada di pelaminan itu, Damar itu selalu nangis. Karena ayahnya itu nggak ada di samping ibunya. Dan sampai cerita ini dibagikan oleh Damar, kakak perempuan Damar dan juga ibunya itu masih tinggal bersama Damar. Di situ ada istrinya Damar dan juga anak-anaknya Damar juga. Dan Damar bersyukur luar biasa dia mempunyai istri yang bisa menerima kondisi keluarganya. Istri Damar itu sama sekali nggak keberatan untuk tinggal bersama kakak perempuan Damar yang spesial itu dan juga ibunya Damar. Dan Damar meyakini di sini bahwa sihir atau santet, apapun itu namanya, ini memang ada. Dan Damar mengalami itu sendiri. Dan mendekat kepada Allah itu adalah jalan terbaik untuk menghalau itu semua. Dan teman-teman, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.